kan sakral zaman dulu guys, apalagi di restoran-restoran Chinese food ya, sakral megang apa wok aja sakral bener. Pisau aja nggak boleh orang sembarangan pegang pisau chef, itu koki sebutnya. Terus jual ayam potong selama 4 bulan, bangkrut. Kayak rujak cingur, di situ juga ada lontong balap cingur biasanya. Jadi ada potongan cingurnya gitu. Ya kalau yang nggak suka ya pasti iya gitu kayak Anom. Nggak perlu sih itu, banyak mengeluh, menggerutu. Ini ternyata gede banget guys, gokil guys. Wow, bah. Segmen tanya-tanya. Iya bang. Micin itu boleh dimakan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang kembali di channel saya, channel yang isinya tentang dunia masak-memasak. Ada berbagai resep dan tips memasak di sana. Lalu yang kedua, ngobrol tipis-tipis. Terus yang ketiga, chef kulineran. Nah yang sekarang ini kita masuk ke yang ngobrol tipis-tipis. Sebetulnya lebih ke monolog ya. Yaitu saya mau bahas tentang makna memasak bagi diri saya pribadi. Makna memasak bagi diri saya pribadi yang sudah saya tekuni selama kurang lebih 18 tahun. OTW 19 tahun sampai sekarang. Buat kamu yang tertarik di dunia gastronomi, ikuti terus video ini ya, jangan di skip. Oke? Ayo kita mulai. Nah kalau sekarang ditanya awal mula masak itu kapan ya? Oke, saya bagi dua. Masak profesional sama masak-masak aja. Pertama masak-masak aja dulu. Jadi guys, dulu di SD, saya itu anak madrasah ya. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 8 Bulu Balen Bojonegoro, Jawa Timur. Nah tuh, itu SD saya. Kan MI setara SD kan. Itu kelas 3 atau kelas 4, saya ingat itu ada, apa ya sebetulnya? Kompetisi antar kelas itu namanya apa? Kelas meeting. Kelas meeting itu lomba memasak gitu guys. Jadi berkelompok gitu, lomba masaknya berkelompok gitu. Nah itu kan masak nasi, diajarin tuh caranya. Nanti kalau mau nyambel, cabenya dicuci dulu ya, kata kakak saya yang pertama itu diajarin. Nah itu kayaknya jadi awal saya masak ya, yang nggak profesional kan yang saya bilang. Awal mula masak. Karena kan itu udah nggak ada campur tangan orang tua, nggak ada campur tangan guru. Murni tuh teman-teman sama kita. Murni saya dan teman-teman maksud saya. Jadi sesuai dengan ingatan masing-masing aja kita ngeliat di rumah. Bagian kamu apa bikin nasi, kamu apa nyambel, kamu apa goreng tempe gitu. Penyajiannya juga masih berantakan begitu. Ada yang taruh di bakulnya, ada yang di piring gitu. Pokoknya di storkan aja ke guru buat dinilai. Itu awalnya. Terus seiring berjalannya waktu ya masak-masak aja kayak di SMP, di SMA itu kan ya udah bisa kan, apalagi waktu itu udah ada mie instan kan. Karena yang kedua mulai memasak profesional, berarti profesional itu kan memasak yang dibayar, mau itu sebagai karyawan, mau itu usaha sendiri. Nah saya mulai memasak yang beneran itu terjemahan itu di tahun 2008 di Jakarta Utara. Nama restorannya itu dulu Bakmi Moyan Hakalumi di Pluit. Itu saya masuk pertama kali tahun 2008 itu jadi tukang cuci piring guys. Tukang cuci piring di situ selama 2,5 bulan. Nah di sana kan cuci piring, tapi kan di dalam perjalanannya kesehariannya itu kan dibolehkan untuk bantuin kan sama seniornya. Nah itu ada tuh proses bikin ya, cuman bikin bakmi sebetulnya ya, cuman bikin bakmi, ngerebus mie, terus kayak mie ayam lah kayak gitu. Nah itu rasa-rasanya pertama kali memasak yang dibayar, artinya saya sebagai karyawan di situ, saya masak makanannya, customer makan, customer bayar ke restoran, restoran membayar saya sebagai karyawan. Gitu berarti perhitungannya profesional kan. Nah terus lanjut dari situ 2008 pindah ke Gelang Lor 9 nama restorannya. Itu Mas jadi cuci piring. Lama banget itu saya cuci piringnya di situ. Tapi saya nggak mau mandek
di hanya cuci piring aja. Jadi saya banyak belajar motong, belajar bacering, terus banyak belajar bikin bubur, bikin tofu, atau masak Chinese food yang kue tiaw yang goyang pan bisa muter-muter gitu loh makanannya. Itu saya belajar di situ dan diperbolehkan karena saya menunjukkan iktikat yang serius untuk mau belajar. Jadi si koki yang galak-galak itu tuh mengizinkan saya untuk pegang woknya gitu. Kan sakral zaman dulu guys, belajar gitu apalagi di restoran-restoran Chinese food ya. Sakral megang apa wok aja sakral bener. Pisau aja nggak boleh orang sembarangan pegang pisau chef itu, koki sebutnya. Nggak boleh sembarangan. Nah itu perjalanannya dari situ pindah ke Sushi Tei, terus pindah ke Puatu Resto, terus bikin bunga ini. Itu ceritanya kalau pertanyaannya kapan mulai masak. Berkarir di Jogja. Sebelum itu saya ceritain dulu perjalanan di Jakartanya ya. Seperti yang tadi di sebelumnya. Itu kan jadi cuci piring. Di Mbak Moyan itu, terus di Gelang Lor 9 masih cuci piring. Terus pindah ke Sushi Tei pertama itu langsung cook 3. Langsung cook 3, terus pindah-pindah tuh. Di cook 3 di Sushi Tei itu kan sectionnya banyak ya. Ada di cold kitchen itu ada sashimi, makimono, sushi gunkan. Terus di hot kitchen ada yakimono, ala carte, food runner, agemono. Terus di back kitchen itu ada back kitchen aja divisinya. Nah saya muter ke semuanya. Yang belum itu kayaknya saya di section makimono malahan. Tapi yang semua itu udah secara megang section makimono belum. Tapi kan sashimi sama sushi gunkan ini kan berdekatan ya. Bisa apa ya saling bantu, saling off handle gitu. Habis itu saya daftar ke Central Kitchen selama 4 tahun tuh di sana. Habis itu barulah lulus kuliah udah selesai karena sambil ya pas saya daftar ke Central Kitchen itu saya juga sambil kuliah karena mau upgrade akademisnya gitu. Jadi saya sambil kuliah. Kenapa daftar ke Central Kitchen adalah karena pengen kuliahnya malam. Kalau Central Kitchen masuknya pagi terus. Kalau yang di outlet kan shift kan. Jadi nggak bisa kuliah waktu itu. Jadi saya selesai kuliah terus saya resign pindah ke Jogja karena Jogja adalah salah satu kota tujuan hidup. Gitu. Terus di Jogja itu awal-awal itu saya jualan ayam potong guys. Dengan modal dari pesangon itu terus jualan ayam potong selama 4 bulan. Bangkrut. Karena belum punya ilmunya. Terus ngelamar ada lowongan chef di Puatu Resto. Saya ngelamar di Puatu Resto sebagai chef. Udah 4 tahun nggak pernah masak guys. Karena di Central Kitchen tadi itu kan saya jadi stockkeeper. Itu pindah pertama itu jadi stockkeeper, terus naik jadi headnya, terus mimpin tim gitu. Jadi udah nggak bersinggungan sama masak-masak lah. 4 tahun nggak mau masak. Tes di Puatu Resto itu udahlah masak yang diingatan saya aja karena Puatu Resto itu base-nya dia pakai wok gitu ya. Terus ada Chinese food-nya macam-macam gitu. Ada kue tiaw, ada nasi goreng, ada ala carte. Saya berpikir apa ya yang bisa saya fast food-kan gitu. Akhirnya saya milih salah satu menu dari Gelang Lor 9 itu yaitu string bean beef sama beef black pepper. Tuh yang pakai paprika kuning, paprika merah, paprika hijau beef black peppernya. Kalau string bean beef tuh pakai baby buncis sama minced beef. Saya teskan, dilelah kok diterima. Cuman keasinan. Ingat saya waktu itu komentar pertama itu rada keasinan gitu. Nah itu adalah keterima. Kerjalah di situ, nggak kerasa 3 tahun. Di situ akhirnya pandemi, resign, terus bikinlah bunga sampai sekarang. Dari 2021 sampai 2026, 5 tahun alhamdulillah. Itu ceritanya guys di Jogja. Gen memasak. Sebenarnya itu ini pertanyaan istri saya ya. Istri saya tuh pernah nanya, "Kamu itu bisa masak? Itu tuh dari gen siapa?" Begitu saya tanya sama diri saya sendiri, sama tanya sama masa kecil saya, sepertinya dari mak saya. Jadi mak saya tuh punya warung dulu guys, kecil gitulah warung. Itu tuh jualannya ada bakwan, ada pecel, ada lontong. Lontong versi Jawa Timur tuh lontong sayur sebetulnya kalau kita mengenal sekarang ya. Tapi kan kalau di sana itu namanya lontong jangan. Jangan tuh nama sayurnya guys, sayur lodeh. Itu disebutnya jangan. Lontong jangan gitu. Kalau sekarang ada ya, lontong kok jangan.
Jadi itu intinya tuh lontong dikasih kuah gulai lah ya. Gulainya tuh macam-macam, ada yang dari gori ya kalau di Jogja tuh disebutnya, atau nangka, sayur nangka lah kayak di masakan Padang tuh. Cuma dia merah dan pedas gitu loh. Kayak gini nih gambarnya. Terus lontong sambel. Lontong sambel itu kalau di Jawa Timur ya, di Bojonegoro tepatnya, itu kampung halaman saya. Itu tuh sambelnya tuh sambel kacang plus kecap gitu. Jadi lontong seperti biasa diiris, terus ada tahu gorengnya, tahu biasa gitu, tahu yang mentah itu digoreng terus kayak ketoprak gitulah. Diiris taruh di atasnya, terus disiram pakai sambel kacang tapi dikecapin agak banyak, agak hitam kecapnya tuh. Apa namanya? Sambelnya tuh. Terus disiram. Terus dikasih toge yang pendek, tau kan? Kayak toge pendek tuh yang dipakai di rawon gitu loh. Kayak begini nih toge pendek tuh. Nah terus ditabur lontong sambal kecap kayak begini gambarnya. Nah itu khas di Bojonegoro, tempat kecil saya. Nah ada juga fusionnya, waktu itu udah mengenal fusion, namanya lontong balap. Kalau di Bojonegoro lontong balap itu lontong yang tadi sambal tadi itu, lontong dengan sambal kacang kecap tadi itu disiram pakai jangan yang tadi itu, sehingga dia berkuah. Terus kuahnya tuh warnanya tuh hitam kecap gitu, tapi dia ada pedesnya, dapat manisnya juga gitu. Nah itu favorit saya banget, amazing lah saya dengan lontong balap itu sampai sekarang. Terus biasanya kalau di Jawa Timur itu kan khas ada cingur ya, kayak rujak cingur, di situ juga ada lontong balap cingur biasanya. Jadi ada potongan cingurnya gitu ya. Kalau yang nggak suka ya pasti iya gitu kayak anom gitu. Nah mas saya punya warung itu, saya sering bantunya tuh nggak cuma bantu ini ya, nggak cuma bantu belanja. Kalau dulu saya tuh kan sebelum berangkat sekolah itu kan disuruh belanja lah ke warung. Terus mak saya masak. Nah saya tuh sepulang sekolah sering banget bantuin, entah itu jagain api lah. Kan lontong itu kan pakainya masih pakai tungku ya, tungku, terus disuruh jagain apinya biar nggak mati. Jadi selalu, nah kalau di sana namanya nyugokne geni gitu. Itu maksudnya tuh kayu bakarnya tuh selalu didorong ke dalam sehingga apinya terjaga gitu loh guys. Nah itu namanya nyugokne geni kalau di sana. Nah nyugokne geni nih gitu. Nah itu saya sering banget disuruh bantu itu, plus disuruh ngulek yang sambal tadi itu. Sampai apal saya. Sambal kacang itu bahannya kacang tanah yang digoreng, nggak dikupas tuh ininya, kulit yang coklatnya itu. Kacang tanah digoreng, terus bawang putih mentah, terus cabenya cabai rebus biasanya 3 biji, terus garam sama micin, nggak pakai lada, nggak pakai gula kalau orang sana, udah tuh bumbunya diulek. Terus dikasih ada yang dikasih petis, kadang-kadang petis, tahu petis kan, kasih petis. Terus ini asam jawa, jadi ada satu tempat yang buat ngelarutin asam jawa gitu, terus buat mengairi atau buat menambahkan air tuh tambahkan asam jawa gitu, jadi ada sensasi rasa asamnya dikit. Nah saya disuruh ngulek itu sampai apal ya. Oh kalau seporsi itu segini, kalau ini segini, apal. Sampai sekarang pun saya suruh praktek apal. Terus terakhir kasih kecapnya tuh tapi kecap daerah ya. Biasanya setiap daerah itu kan punya kecap khas ya. Saya lupa kalau di sana tuh, seingat saya itu namanya kecap tawon. Ini gambarnya, kecap tawon. Jadi tuh kecapnya tuh nggak manis, tapi manis asin, sama kayak kecap Banteng di Tangerang. Ada di Tangerang kecap Banteng kalau nggak salah. Biasanya tuh di lokal tuh ada punya kecap lokal gitu. Nah pakainya kecap itu, kecap tawon. Wah enak banget. Nah rasa-rasanya itu yang membuat saya tuh suka memasak ya, dari aktivitas itu. Dan itu kan bertahun-tahun ya dari saya kecil itu, sehingga mungkin muscle memory atau memori di kepala itu disebutnya. Kalau muscle memory kan otot tuh, kalau memori di kepala saya itu kan teringat, sehingga pas masak itu tuh udah aja gitu, lancar aja gitu ceritanya. Kalau temanya itu bagaimana memaknai dunia masak-masak ini, pas jadi cuci piring waktu itu maknanya ya capek banget ya. Terus banyak menggerutu, banyak ngeluh karena pulangnya paling terakhir gitu-gitulah pokoknya. Dan waktu itu usia masih kurang dari 18 tahun. Habis lulus SMA kok itu. 18-19 lah. Jadi banyak yang menggerutu, wah gitulah. Saya tidak menjudge anak usia segitu pikirannya sama kayak saya waktu itu semua. Tapi saya waktu itu sering menggerutu, sering mengeluh dengan keadaan karena capek banget. Oh ternyata kerja di restoran capek banget jadi cuci piring. Balik lagi juga ke tema.
bagaimana memaknai di fase ini, fase yang digelang ini. Nah, saya memang cuci piring, tetapi saya mulai membuka diri kan. Saya mulai membuka pikiran bahwa saya harus belajar. Jadi pas jadi cuci piring itu kan saya belajar masak, seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi saya memaknainya lebih ke di akhir karir di situ tuh. Oh ternyata dengan membuka diri, dengan membuka pikiran, itu tuh dapat loh banyak hal nih. Yang tadinya tuh sakral nggak boleh megang wok, saya diajarin nih sama koki-koki seniornya. Yang nggak boleh pegang stok nih, saya belajar stok card waktu itu sama Bang David, sama Bang Joeng, sama almarhum Dezi. Itu diajarin cara nyetok tuh begini, nama-namanya ini, gudang tuh begini, Vevo tuh begitu. Dari situ dengan membuka diri saya dapat ilmu banyak, meskipun posisinya masih sama, masih cuci piring. Jadi lebih naik lah saya maknainya. Lalu tangganya naik lagi, begitu saya diterima di Sushite sebagai cook. Saya memaknainya lebih dalam lagi. Kenapa? Karena di Sushite lah saya sangat-sangat bertumbuh. Yang tadi saya bilang, saya di cook di outlet dulu, yang tadi beberapa section itu. Lalu daftar ke Central Kitchen, yang daftar banyak, tapi saya adalah orang yang terpilih untuk masuk ke sana saat itu. Ini kan bersyukur banget. Kenapa? Pindah ke sana ini tuh office hour. Nah beda. Office hour kan berarti Minggu libur, waktu itu Sabtu belum libur. Minggu libur. Dan kerjanya pagi doang. Sehingga saya malam bisa kuliah. Yang kedua adalah saya dipercaya oleh Pak Awal. Makasih Pak Awal. Makasih kesempatannya waktu itu saya dikasih kesempatan untuk jadi asisten storekeeper. Padahal sebetulnya saya dipindahkan dari Karawaci ke BSD itu kan jadi cook. Tapi karena ada kosong yang stok ini, saya dipercaya untuk jadi asisten storekeeper waktu itu. Sehingga disitulah saya bertumbuh banget. Yang nggak pernah mengenal apa itu Microsoft Excel, nggak pernah tahu Word tuh gimana. Pokoknya per laptopan itu 2013 tuh nol. Ditambah saat itu juga saya mulai kuliahan. Jadi tangganya tuh mulai kebentuk banyak gitu, dan naiknya tuh beneran eksponensial gitulah. Dan satu lagi, dibayarnya lebih tinggi. Nah, di Central Kitchen itu rate gajinya waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang. Rate gaji di Central Kitchen Sushite itu lebih tinggi daripada di outlet karena dia HCK itu Head Central Kitchen, jadi sebagian dari dirinya itu masuk ke HO, sebagian dirinya itu outlet gitu. Makanya rate-nya lebih tinggi. Jadi kan ada banyak tuh. Udah mau belajar, gajinya lebih tinggi lagi. Jadi saya memaknainya jauh lebih dalam lagi, bahwa dengan kita tidak menggerutu di awal, yang tadi awal karir, terus kemudian yang kedua dengan membuka diri, membuka mindset, itu punya kesempatan yang jauh lebih besar dan bisa bertumbuh yang jauh lebih cepat. Itu maknanya jauh lebih dalam lagi kan. Gitu kalau ditarik ke tema memaknai kehidupan masak-masak. Di Cupatu Resto ini kalau ditarik dari awal ya, yang saya nggak pernah masak selama 4 tahun, kok tiba-tiba diterima. Terus mimpin tim yang orang itu senior-senior banget di sana waktu itu. Itu tuh senior-senior banget lah. Dikasih kesempatan juga untuk mimpin tim di situ, untuk bertumbuh juga di situ. Nggak cuman jadi entry level. Di Central Kitchen yang tadi itu juga udah jadi sampai ke head saya ya, sampai ke head storeman di Central Kitchen. Ini juga sebetulnya udah semi manajerial gitu, tapi hanya di Central Kitchen aja manajerialnya. Nah pindah ke Cupatu Resto itu tuh udah manajerial banget, karena kan masuk pertama itu kan CDP ya. Lowongannya chef sebetulnya, cuman si owner itu bilang levelnya masih CDP ini, jadi saya masuk itu sebagai CDP. Terus lambat laun jadi head chefnya. Seiring berjalannya waktu itu tuh beneran manajerial banget. Jadi saya maknanya lebih dalam lagi. Saya di sana mengenal, belajar tentang dunia perweddingan, mengelola wedding tuh gimana sih, sama Bu Endang. Terus saya pertama kali tuh mengenal dunia perweddingan itu di situ, di Cupatu Resto. Terus bagaimana set menu, terus pertravelan orang yang datang 3 bis dengan jumlah customer, makan prasmanan 500 orang. Itu tuh ukuran nasinya berapa, estimasinya berapa, rate-nya berapa. Itu tuh di situ saya belajar. Jadi
memaknai jauh lebih tinggi lagi. Ternyata urutannya tadi itu, jangan menggerutu, membuka diri, kesempatan lebih baik, datang terus gitu loh. Kesempatan yang lebih baik datang terus, dan digaji lebih tinggi juga kan daripada yang lain. Memaknai, memasak pas lagi di bunga punya sendiri, itu jauh lebih kompleks lagi guys. Pertama, menyajikan makanan yang berkualitas. Berarti dari sisi produksinya di dapur itu ketat. Terus sampai diantar ke customer. Ini sama di semua restoran yang perjalanan saya itu ada semua. Bedanya adalah kepuasan customer. Di Cupuan Tours itu udah mulai. Karena kan sering berinteraksi sama tamu. Bagaimana makanannya dan seterusnya. Di bunga lebih deket lagi interaksi sama tamu, karena setiap selesai saya selalu tanya bagaimana makanannya, ada keluhan apa enggak, selalu itu. Jadinya lebih kompleks lagi kan. Belum lagi tentang karena ini usaha sendiri, small business owner jatuhnya ya. Jadi menghitung keuangannya juga, menghitung strateginya juga, menghitung marketingnya juga, menghitung sustainnya juga, macem-macem yang jauh lebih kompleks yang dipikirkan. Jadi kalau ditarik lagi ke memaknainya, sekarang itu jauh lebih menghargai setiap proses dalam menciptakan satu makanan sampai ke meja tamu, sampai dimakan oleh customer, sampai dimakan oleh pembeli-pembeli saya. Itu tuh setiap prosesnya saya tuh jauh lebih menghargai sekarang, karena ngerti benar-benar dari nol sampai dia bilang, oh nggak ada komplain, enak banget makanannya, semuanya enak gitu. Wah itu tuh puncaknya gitu guys. Sekarang nggak bisa dideskripsikan itu rasanya. Tapi bunga ini belum akhir. Tapi bunga ini bukan akhir. Karena sekarang pas konten ini dibuat, ujungnya itu masih bunga. Kalau dilihat lebih tinggi gitu, bunga kan kecil banget. Ini kan street food pinggir jalan gitu. Masih banyak mimpi-mimpi besar yang pengen saya wujudkan setelah bunga ini ke depan. Kemungkinan besarnya jauh lebih kompleks. Dan harapannya jauh lebih besar. Besar dari sisi restorannya, skupnya, dan seterusnya. Oke, kalau pertanyaannya apa lesson learn-nya atau pelajaran apa yang bisa diambil, yang bisa saya bagikan ke teman-teman dari perjalanan saya sendiri ya, yaitu mulai dari bawah itu nggak apa-apa. Dan menurut saya wajib ya, untuk teman-teman yang mau masuk ke dalam dunia masak-masak ini, dunia gastronomi, mau itu khususnya di kitchen ya, memulai dari bawah itu nggak apa-apa. Mulai dari cuci piring itu nggak apa-apa. Tapi kan ada tuh jalur yang sekolah, terus masuk langsung jadi entry level, misalnya jadi cook atau jadi cook helper, kan ada jalurnya. Itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya kesempatan untuk sekolah, ya dari bawah nggak apa-apa, dari cuci piring itu nggak apa-apa. Justru teman-teman tahu bener-bener detailnya, perjalanannya itu tahu, ngerasain. Terus yang kedua, jangan menggerutu, jangan mengeluh. Wajar sih buat usia muda, itu ya wajar begitu. Tapi nggak perlu sih itu, banyak mengeluh, menggerutu. Lebih baik itu yang ketiga, itu membuka diri aja. Membuka diri, membuka pikiran. Percayalah, kalau kita itu memperlihatkan kesungguhan dalam belajar, pasti orang yang punya ilmu ini tuh mau ngajarin. Percayalah itu. Tunjukkan kesungguhan itu. Belajar, membuka diri. Dan yang keempat, ini teman-teman pasti menaiki tangga. Yang naik dari cuci piring, mungkin dari cook helper, terus nanti mungkin jadi naik ke bacar kalau struktur kitchennya komplit. Dari bacar nanti misalnya jadi line cook lah, atau jadi CDP, show chef, sampai executive chef gitu misalnya, kalau struktur hierarki di restorannya panjang ya. Jadi chef di ujungnya itu tangganya itu jelas. Itu tadi. Lalu jangan pernah lelah untuk belajar apapun. Nggak cuma di dapur, bisa juga berinteraksi dengan tamu, bisa juga interaksi dengan section yang lain, pastry misalnya. Kalau di kan beda tuh, kitchen sama pastry kan bisa dibedain tuh tempatnya. Atau ke bar misalnya, di bar barista, bartender, belajar macam-macam di sana. Atau ke depan belajar sama manajer-manajernya, cara handle tamu, cara handle komplain, dan seterusnya. Yang kesemuanya itu tuh kalau ditarik dalam satu kesimpulan,
itu jangan banyak mengeluh dan janganlah untuk belajar. Nah guys, segitu dulu saya sharing panjang banget nih. Ini kayaknya monolog terpanjang saya. Sharing soal bagaimana saya memaknai dunia masak-masak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan informasi-informasi yang ada di dalam video ini tuh ya ada sedikit menginspirasi teman-teman. Akhirnya saya tutup videonya. Kalau kata Prof. Mahfud, siapapun diri Anda, jangan pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia. Kalau kata Prof. Renal Kasali, stay relevant. Kalau kata saya, micin itu boleh dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.